A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Jamaah hadirin, kita tadabburkan Quran suratul Baqarah, lanjutan dari bayan ilahi tentang zakat, infak dan sedekah di ayat 270, 271 dan berikutnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Rabi, mana si Elki sama adik terus sini. Sama Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimin min ansar. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم تعلمون. Jamaah sekalian, ada permohonan keikhlasan antum sekalian membaca suratul Fatihah untuk Bapak Ipung Purnomo, ya. Beliau sedang berada di rumah sakit. Istri beliau ini termasuk jamaah yang rutin subuh di sini khususnya, dan juga di waktu sholat yang lain. Kita doakan mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah Allah berkenan merahmati dan memberikan syifa al-ajil untuk beliau. Ala hadihinnya, dan buat seluruh orang-orang muslim yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan rahmat dan syifa serta afiah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina dhalin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jamaah hadirin sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin radhiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman. 'Allimna min ladunka ilman tawaffana musliman alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 271 di sini Allah Jalla Jalaluhu memberitahukan tentang pilihan kita mau berinfak, berzakat dengan terang-terangan atau sembunyi.
silahkan, itu ada pilihan. Nah, mudah-mudahan kemarin gambaran hitungan zakat sudah Anda semua pahami ya. Saya ingin ada satu ketinggalan nih yang saya belum sampaikan kemarin untuk hitungan. Jadi saya ulang ya, nilai zakat yang wajib dikeluarkan ya. Pertama adalah pacuannya atau parameternya adalah keimanan. Berapa yang wajib kita keluarkan dari yang tersisa, yang ada kelebihan dari kebutuhan hidup kita, berapa nilainya? Pertama adalah iman. Jadi kalau kemarin sudah saya ulang penjelasannya, ketika kita memiliki kelebihan dari penghasilan yang sudah kita gunakan untuk kebutuhan operasional dan lain-lain ya, panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi berapa yang mau kita serahkan untuk kita melalui zakat, infak dan sedekah. Ya. Baik, kalau panggilan iman berarti terserah mau berapa Anda keluarkan, besarnya maksimum tentunya 100% dari sisa ya, 100% dari sisa. Level berikutnya terangkum dari kata min, sebahagian, artinya 50%. Kemudian di bawah 50% ada berapa? Ada 20%. Ini 20% adalah untuk harta yang keuntungannya nilainya itu terkadang di luar perhitungan. Contohnya komisi ya, atau dapat rezeki nomplok, atau apalagi kira-kira? Jual barang, apalagi kira-kira? Warisan ya. Warisan ada? Warisan. Misalnya warisan saking girangnya nih, mau diinfakkan apa gimana? Nah, tapi kalau untuk semisal dihibahkan atau diwasiatkan, hibah atau wasiat misalnya gini, kita punya harta nih, saya mau wasiatkan untuk istri anak, berapa tuh maksimal? 1/3 ya. Jadi habis 150, habis 50 berapa berarti? 30%. Itu apa berarti? 30% untuk apa? Harta wasiat ya. Wasiat ini berangkat dari Al-Qur'an ya. Kemudian dari hadis Nabi SAW ketika orang sahabat bertanya ingin menghibahkan atau mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya, berapa ya Rasulullah? Apakah semuanya? Jangan. Kau tinggalkan anak istri demi kamu menghibahkan harta kamu, tapi anak istri apa? Minta-minta, ya takafufun nas, itu Nabi juga katakan tidak bagus. Ya Rasulullah, kalau gitu berapa ya Rasulullah? Setengah. Setengah juga banyak kata Rasulullah. Ya, kebanyakan setengah. Kalau itu berapa ya Rasulullah? 1/3. Wathultsu katsir. 1/3 udah paling banyak. Paham ya? Jadi kalau mau misalnya mau mewasiatkan harta, sebagaimana saya ceritakan kemarin, ada ulama-ulama yang melakukan hal itu seperti Syekh Mahmud Al-Husari, ahli qiraah dari Mesir, mewakafkan 1/3 hartanya untuk Quran dan tahfidzul Quran dan kepentingan seputar pendidikan Al-Quran. Kemudian pakar ahli hadis di Mekah, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki juga begitu. Ya. Saya dengar juga yang di sini Al-Habib Syekh bin Salim Sukabumi juga saya dengar begitu juga, 1/3 hartanya. Nah, itu untuk di seputar wasiat paling banyak berapa? 1/3. Kemudian di bawah 1/3 50, 30, 20. Nah, 20%. Itu tadi contohnya ya, harta-harta yang keuntungannya melimpah. Itu. Di bawah 20% berapa? 10%. Contohnya hasil perkebunan, profesi, ya, profesi. Kemudian di bawah itu berapa lagi? 5%. Contohnya perkebunan yang banyak mengeluarkan hasil tapi dengan biaya yang banyak. Di bawah 5% berapa? 2,5%. Ini terakhir. 2,5% ini persepsi banyak yang kurang tepat ini dalam memahami zakat 2,5%. Itu bukan untuk zakatul mal. Zakatul mal itu bukan 2,5%. Ya. 2,5% itu untuk harta yang tidak produktif. Ya, saya ulang.
2,5% itu untuk harta yang tidak produktif. Ya, punya emas. Ya, punya apa lagi? Tanah. Punya apa lagi? Berlian. Punya apa lagi? Deposito yang disimpan di bank duitnya, baik berjangka maupun enggak. Intinya untuk yang 2,5% ini untuk harta yang tidak produktif. Tapi ada catatan, ada syaratnya. Syaratnya adalah sudah mendekam itu harta selama berapa? Selama 1 haul, 1 tahun atau 10 bulan setengah. Khusus yang 2,5% ini nih, ada syarat. Kalau yang tadi 5, 10, 20, ya 50 sekalipun itu yauma hasadih. Di hari apa? Di waktu apa? Di waktu panen. Setelah dipotong dulu, jadi grossnya dihitung dulu, sisanya brutonya ya, brutonya dihitung dulu, nanti yang grossnya, yang bersihnya baru dikeluarkan zakatnya. Kira-kira bisa paham kan? Ya, simpel kan? Al-Quran jelasinnya, nggak susah-susah. Baik. Sekarang Allah beritahukan, in tubdus sadaqati fani'immahi. Kamu ingin tampakkan sedekah, zakat dan infak, orang lain lihat, itu boleh-boleh aja. Silahkan. Fani'immahi. Itu baik kok. Ya, itu baik. Jadi misalnya mau lagi undang orang buka puasa bersama sambil ngasih zakat, boleh. Kan orang pada tahu tuh. Bang Ubay, orang pada lihat. Enggak apa-apa, bagus juga. Biar apa? Dicontoh oleh orang lain. Ya, walaupun nanti ada di situ perlu hati-hati. Ya, tujuan memberi contoh jangan sampai terkena penyakit riya. Karena riya itu nanti bisa menghapuskan bukan hanya pahalanya, tapi modalnya juga hilang. Wa in tukhfuha. Dan kalau kamu sembunyikan, ngasihnya diam-diam. Wa tu'tuhal fuqara, kamu berikan pada orang-orang fakir, fahuwa khairun lakum, maka itu pun lebih baik lagi. Gitu. Terang-terangan boleh, sembunyi lebih baik. Terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi lebih baik. Gitu, ya. Artinya yang hanya tahu siapa? Yang hanya tahu yang nerima, enggak di publik ke orang lain. Begitu. Jamaah sekalian, ini ayat yang sebutan al-fuqara ini dalam bab zakat ini banyak terulang ketimbang ayat tentang miskin. Nanti besok saya akan jelaskan perbedaan detailnya antara fakir dengan miskin. Ya. Kan ada 8 golongan nih. Tapi di ayat-ayat seputar zakat itu Allah sering sebutkan penekanan terhadap orang fuqara, ya, fuqara. Walaupun miskin juga ada banyak ayatnya, tapi nanti kita akan tahu nih siapa di antaranya gambaran yang fuqara itu. Ya. Baik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah akan menghapuskan dari kalian dari kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Ya. Laisa 'alaika, tidak ada kewajiban atasmu, hudahum, ya, menjadikan manusia mendapatkan petunjuk. Walakinnallah yahdi man yasha. Akan tetapi hanya Allah yang mampu memberikan petunjuk. Nah, apa maksudnya ini? Namanya hidayah itu ada 2. Ada namanya hidayah dalalah, ada namanya hidayah at-taufiq. Petunjuk, bimbingan, tuntunan yang bersifat pemberitahuan, ajakan, itu namanya apa? Hidayah dalalah. Ada namanya hidayah at-taufiq. Apa tuh hidayah taufik? Hidayah taufik ini artinya petunjuk yang bersifat bimbingan dalam hati untuk mampu menjawab hidayah, untuk mampu menjemput hidayah. Ada udah teman kamu, Robi, di mana? Udah suruh sini. Nah, surat di sini. Ya. Panggil, surat di sini. Bilang itu. Di masjid. Ini contohnya nih, kasus yang sekarang nih.
Santri, tuh, ada yang tadi nggak jamaah subuh. Tidur. Masjid di samping. Speaker kedengeran. Paham nggak? Dengar nggak tuh? Hah? Ya. Suara kemana azan? Ada. Muadzin? Ada. Tapi tadi nggak azan awal ya, kamu? Nggak azan awal. Kenapa? Hah? Kesiangan. Harus jam 3 azan. Saya mau turun azan, saya tunggu kok nggak turun-turun kamu. Ya. Jam 3 azan. Samping masjid. Suara speaker kedengeran nggak? Ini yang sekitar masjid nih, baik santri atau warga, kedengeran nggak? Itu namanya ada hidayah. Itu hidayah namanya hidayah dalalah. Ada orang ngajak, yuk ngaji yuk. Yuk, apa namanya? Jamaah yuk. Namanya ada hidayah. Namanya hidayah apa? Dalalah. Tapi enggak semua orang yang mendapatkan hidayah dalalah mendapatkan hidayah taufik. Paham enggak? Apa itu hidayah taufik? Pertolongan langsung dari Allah. Makanya ini hidayah taufik ini hanya sifatnya hak prerogatif Allah. Manusia enggak punya. Ibarat ini kayak orang tidur nih. Hei, bangun. Bangun sholat, bangun. Datang lagi atuh. Hei, bangun. Udah mau subuh. Iya, enggak. Itu namanya yang datang bangunin, yang ngobrak-ngobrak, yang ngoprak-ngoprak, itu namanya hidayah juga. Tapi hidayah apa? Dalalah. Nah, kalau dia mampu untuk menjawab seruan, menjawab hidayah tadi, namanya mendapatkan hidayah taufik. Nah, itu urusannya hanya Allah. Paham gak nih? Hanya Allah. Karena tadi kan doa kita gitu. Allahumma nas'aluka at-taufiq. Ya. Lima habika minal a'mal. Wasidqa tawakkul alik. Makanya kalau ada orang model gitu, ya Allah bitaufik. Nah, gitu kan enggak? Punya anak nih susah banget suruh ngaji. Soalnya susah banget suruh apa? Salat. Ya Allah bitaufik. Gitu. Ya Allah bitaufik. Kalau istri mah gampang banguninnya untuk salat jamaah, salat malam. Orang perempuan paling gampang. Kalau anak kadang lebih susah dari istri. Walaupun anaknya udah dewasa, kalau bini gampang, bisikin. Mah, papa mau nikah lagi mah. Bangun dia langsung. Paham gak? Paham gak nih? Gampang tuh istri tuh. Kalau anak gimana mau digituin kan ya? Susah. Santri ini dipanggil gitu, susah dia. Hah? Gak dikasih jajan. Tapi kalau santri mungkin ada bab makanan kali ya. Hei, makan. Bangun. Itu namanya apa? Namanya taufik. Tuh, kalau orang perempuan gampang gitu langsung bangun dia. Itu. Ya. Kenapa? Praktekin. Itu. Berani, Ndri. Baik ya. Nah, Allah beritahukan kepada Rasulnya, Rasul aja nggak punya kewajiban dan nggak punya kemampuan memberikan hidayah taufik. Allah yang mampu, itu wewenang Allah untuk memberikan hidayah taufik. Tugas Rasul sampaiin aja. Tugas Rasul bacain aja. Contoh nih, kemarin di grup ramai disebar di mana-mana, ya. Fatwa terbaru dari MUI pusat nih. Fatwa terbaru dari apa? MUI pusat ditandatanganin kemarin nih tanggal 20 Ramadan. Apa diantaranya? Panduan sholat id. Fatwa MUI tentang apa? Panduan sholat id. Di antaranya apa? Dua. Di kawasan yang bebas dari apa? COVID, bebas dari penularan, bebas dari kasus COVID-19, ya, dipersilahkan boleh sholat di masjid, di lapangan, di musola. Tuh. Jangan besok sampai bilang lagi, nggak boleh Jumatan, nggak boleh apa? Sholat id di masjid. Ada fatwa MUI, baca nih fatwa yang baru, gitu, paham nggak? Baca fatwa yang baru. Jangan alasan lagi MUI katanya. Lah MUI udah bolehin, mau apa lagi coba? Ya, paham nggak nih? Itu kan sholat sunnah, paham nggak? Kalau fatwa MUI sholat sunnah boleh di masjid, selama kawasan itu kawasan yang tidak ada kasus. Dan apalagi kawasan yang bebas dari penularan COVID atau yang menurun, itunya apa namanya?
kasusnya, maka dipersilakan, dibolehkan sholat di masjid, musola ataupun lapangan. Lah Jumatan sholat wajib, masa kagak boleh? Paham nggak? Jumatan sholat wajib, masa kagak boleh? Paham ya? Bagaimana takbiran? Boleh nggak takbiran? Hah? Boleh. Terus yang lucu nanti kadang-kadang ada nih pengurus masjid di satu tempat nih daerah, pokoknya dikunci tuh masjid, kagak boleh sholat 5 waktu, ada tuh, kagak boleh sholat taraweh, nggak boleh sholat Jumat seminggu sebelum Lebaran, ya, kan udah habis seminggu nih, mulai tanggal 20 kemarin nih, masjid dibuka penerimaan zakat infak sedekah. Pengurusnya nggak pernah ke masjid, akhirnya duduk di depan masjid. Subhanallah. Itu ada tuh. Ya ramai di viral gitu maksudnya. Ya kan? Tanya kenapa kok sekarang itu? Urusannya duit. Ini lain, ya kan ya? Ya kan? Kalau yang kemarin 5 waktu jamaah sholat Jumat repot dah. Jadi itu karpet dipasang lagi. Subhanallah. Ya emang wajar aja. Kan ada ungkapan begini, Pak. An-nasu ala dini mulukihim. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu ngikut agama pimpinannya. Paham gak nih? Manusia itu ngikut agama pimpinannya. Kalau pimpinannya, presidennya mencela-mencela, jangan heran menteri, pejabat, rakyatnya mencela-mencela. Begitu. Kalau presidennya, rajanya, pimpinannya, gubernurnya asal bunyi, asal jeblak aja gitu, mau nanti bagaimana kayak hasilnya, ngomongnya dulu. Rakyatnya begitu juga, sama. Ya, itu di daerah tuh, ramai sekarang tuh, lagi ramai viral. Ya kan? Dikunci masjidnya. La haula wala quwata illa billah. Udah kayak apa aja demi mengikuti taat ulil amri, masjid dikunci. 10 akhir Ramadan dibuka. Untuk apa? Penerimaan panitia zakat infak sedekah. La haula wala quwata. Ya kalau memangnya konsisten yang itu dong ya, paham enggak? Dari sampai akhir enggak ada, udah sampai lebaran enggak ada. Dan masalahnya ntar kalau Covid sampai September. Ini nih corona nih, isunya nih sampai kapan? September, bahkan Desember, sampai akhir tahun. Masjid dikunci sampai Desember tuh bagaimana judulnya tuh? Innalillah. Baik. Oh, di mall begitu sekarang. Jamuran. Bioskop kesian, kursi jamuran. Di mall-mall kan bisa pakai AC kan? Tas kulit, sepatu kulit, jamuran. Tuh. Boro-boro korting, boro bagian, boro dibuka-buka, boro bagian. Allahu Akbar. Pokoknya ini indah bener nih Allah Ta'ala kasih corona ini banyak pelajaran. Ya, banyak pelajaran yang kita tahu. Saudara nih, subhanallah, saudara udah ada yang ramai kirim WA. Mohon maaf ya, lebaran besok nggak nerima silaturahim. Subhanallah, bener nih. Ini bukan bohong ini, jamaah sekalian. Sampai grup WA teman pengajian nih, jamaah saya sendiri, jamaah yang lewat bubur subuh nih, ya, udah bikin WA, kita pokoknya lebarannya by WA aja Ustaz, pakai WA aja. Emang nggak pakai WA kan bisa video call. Kalau kita kangen pakai video call aja. Subhanallah. Pintu dikunci, ya kita sedang lockdown. La ilaha illallah. Lockdown. Saya tanya, ibu ke Indomaret nggak? Yang lagi perlu belanja Ustaz. Nah, ke masjid kagak. Kan lucu tuh. Allahu Akbar walillahilham. Baik. Nah ini sekarang ya, paham ya. Sekarang Allah beritahukan kaidah nih. Kaidah urusan masing-masing kita. Apa kata Allah? Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, tidaklah ada yang kita infakkan itu kecuali itu kebaikan kembali buat kita. Paham gak jamaah sekalian? Jadi harta kita itu adalah yang kita infakkan. Harta milik kita itu adalah yang kita infakkan. Contoh, di kantong ada uang 150.000 sama 5.000 dan 20.000. Ada lagi yang warnanya mirip sama 20.000, 2.000. Hijau sama abu-abu. Paham nggak, jemaah? Lalu ada orang memerlukan infak kita, baik itu masjid, musola, orang sakit, anak yatim, ya, orang jompo, janda nggak mampu, orang duafa. Lalu kita keluarkan, pasti kalau ada warnanya macam-macam, ya, itu kita akan pikir-pikir mana yang kita keluarin. Kadang-kadang saya nih, kadang-kadang, ya, kalau ada uang recehan saya nggak mau taruh kantong. Kalau ada uang recehan, saya nggak mau taruh kan
kantong. Kenapa? Kalau nanti urusan beginian nih tergoda. Ngeluarin bukan yang gede, yang 2.000. Jadi saya kadang-kadang nih, ini kadang penyakit saya nih, ada uang kecil, ya, sama uang jelek. Saya malas megang saya. Saya kasih bini saya, atau mana kita tuh duit itu. Kayaknya nggak enak aja gitu. Kalau duitnya bagus, duitnya gede, enak taruh kantong gitu. Nah kalau lagi perlu kita berinfak, bisa yang besar kita keluarkan. Nah ini yang kita keluarin, ini yang milik kita. Yang di kantong, ini bisa jadi punyanya dokter. Yang di kantong bisa jadi miliknya pasar. Hah? Mbak Ayu. Nah yang kita keluarin barusan tuh, yang kita infakkan, itu yang punya kita. Ini Allah bilang nih, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Bukan punya istri kita, bukan punya anak kita, punya kita sendiri. Kalau ibu berarti punya ibu sendiri, tuh. Bukan punya suaminya. Kenapa? Karena kita mulai masuk liang kubur sampai menghadap Allah ketika dihisab juga sendiri-sendiri. Tuh. Jadi kudu pinter-pinter berbekal. Orang tua saking sayang sama anak lupa nyayangin diri sendiri. Bener-bener nih. Orang tua nih saking nyayangin anak, nyayangin istri, kadang-kadang lupa sama diri sendiri. Bagaimana coba? Dia kerja lelah, capek. Kadang sampai tinggal berapa bulan tuh? Tinggal bini sama anak? 4 bulan? 8 bulan, subhanallah, kuat bener tuh Ridho. 8 bulan, kayaknya sih punya bini sono kayaknya ya. Ya 8 bulan sudah, subhanallah. Ya, 8 bulan kerja capek, nggak ketemu keluarga. Udah kirim duit buat bini, buat anak, paham gak nih? Ya kan? Tapi buat kita sendiri nggak dikirimin, paham gak nih? Lupa sama diri sendiri, bangun rumah, bangun macam-macam, subhanallah, meninggal dunia. Itu harta jadi milik istri, itu harta jadi milik anak. Yang kita bawa kubur berapa yang kita bawa? Ayo coba. Bikin rumah, petakan, kontrakan, bikin ruko, bikin villa, semua dibikin. Buat apa Anji? Ya kita mengerjakan buat anak. Tapi buat diri sendiri, dia lupa. Demi Allah, meninggal dunia kita, suami, orang tua, demi Allah, mungkin 1 banding 1000 anak yang mau mikir nih, sebelum harta dibagi waris, faraid, bilang sama saudara semua, ibu, mama, abang, adek, ini kan harta papa yang mikirin kita ya, capek-capek dia kerja dari mulai gelap-gelap sampai gelap lagi. Ya. Ini mohon pandangan mamah sama abang adek nih. Gimana kalau sebelum kita bagiin, keluarin dulu jatahnya papa. Kirimin ke kuburannya. Coba. Kalau saya boleh tanya, kalau saya belum. Alhamdulillah ayah saya masih hidup. Ya. Pepen. Abang itu meninggal pen. Ninggalin harta. Ada gak pernah abang adek berpikiran gitu? Coba deh. Ini bukan ini ya, siapa aja. Ini kan contoh, kalau saya kan, ayah saya alhamdulillah masih ada umur, panjang umur insyaallah ta'ala. Ya, yang pada orang tua meninggal nih, Bang Ubay, siapa lagi? Bang Pepen, Bang Komar, masih ada orang tuanya? Udah gak ada. Hah? Mungkin gak ribut dah. Gak ribut dah, insyaallah dah dikit. Cuman ada gak yang berpikir gitu? Gimana Bang? Ya udah, lu aja punya lu. Gua gak ada gitu kan ya. Kata mamah kita, enak aja. Enggak, udah. Cukup. Kadang begitu. Kalau kita orang niat yang punya baik, ya udah dah, jatah saya tolong dipotong 1/3. Saya mau kirim buat ayah saya. Tuh, kalau anak soleh begitu. Ada nggak pikiran begitu coba dah? Nah kita kalau emang gambarannya anak-anak kita nggak ada yang bakal punya pikiran seperti itu, harusnya kita yang pinter dulu, paham nggak? Cara gimana? Bikin wasiat nih. Di notaris, di atas matre, disaksiin sama anak-anak semua. Ingat ya, ayah bikin wasiat. Saya yang bernama misalnya Fauzan bin Ghazali Musannif. Nomor KTP sekian-sekian. Dengan ini menyatakan dan menyampaikan kepada bakal waris ayah, istri berapa misalnya? 3, anak 8. Ya, bahwa sebelum nanti jika saya
ajal mendatang, datang pada saya, tolong sebelum dibagi waris, keluarkan dulu sepertiga, infakkan di jalan Allah. Tuh, tanda tangan, anak semua panggil, tujuh, dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan, karena mencari ridho Allah Ta'ala. Kudu begitu. Ini gambaran doang nih, ya. Kalau ini belum berlaku kepada antum-antum yang orang tuanya meninggal, mulailah dari Anda sendiri. Mulai dari saya dan Anda masing-masing kita bikin seperti itu. Pentingnya wasiat jamaah sekalian, sampai ada sebuah hadis yang berisikan ancaman. Siapa orang meninggal dunia, di bawah tempat tidurnya tidak ada wasiat, maka matilah dalam keadaan jahiliyah. Dahsyat, bukan sembarangan ini jamaah sekalian. Paham gak nih? Sampai begitu, harus ada wasiat ditulis. Tuh. Nah, saya berusaha dah. Istri saya udah saya kasih tahu. Kalau sampai Abi meninggal duluan nih, ya. Semisal nanti ada harta yang ditinggalkan, kalau ada utang, bayar utang dulu. Ya. Kalau udah utang udah selesai, sebelum diambil waris, dibagi waris, paroid, keluarkan dulu wasiat sepertiga harta untuk saya bawa ke kubur. Tuh. Paham gak nih? Nah, itu banyak dilakukan tuh. Haba-habaib, ini kiai-kiai sekarang baik yang begitu. Ya. Ya iya. Ditulis biar aman. Kalau kagak ntar anak yang satu bilang, bapak gak pernah bilang begitu. Kamu dong kalian denger begitu, aku enggak, gitu kan. Paham enggak? Nah, dibikin. Hah? Nah, kecuali anaknya ridho semua. Paham enggak? Mau bikin setengah harta. Ya udah, anak bikin setujuan. Enggak akan nuntut, enggak akan apa. Kalau sepertiga itu sudah haknya. Lebih dari sepertiga itu minta ridho izin anak-anaknya semua. Ya istri, kalau punya istri, ya gitu. Jangan, kenapa? Kita juga udah pintar juga, kudu cemburu juga, bapak-bapak. Apalagi kalau bini kita masih muda, masih cakep. Ya. Kita meninggal, dapat dia harta seberapa? 1/4, kan gitu ya. Al-Quran tidak bagikan buat perempuan berapa? 1/4. Kalau punya anak, kalau ada punya anak 1/8. Dia girang, alhamdulillah. Sedih. Tapi alhamdulillah abang baik banget, ninggalin saya banda 1/8 buat modal kawin lagi. Ya. Paham nggak? Ya. Tuh. Mau kira-kira gitu? Hah? Bini kita gitu? Kita di kuburan ngeliatin aja, bini gua dikawin lagi sama orang. Nggak modal lagi. Yang modal sama kita modalin bagi 1/8. Allahu Akbar. Nah ini pahami nih kaidah ini. Wa ma tunfiku, kalau perlu nih tulis di benak kita nih. Tulis di otak kita. Tulis di pikiran kita, tulis di hati kita, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Jadi perlu pikirin diri sendiri, karena kita akan tinggal sendiri. Na'udzubillah, sampai kita meninggal dunia, ninggalin anak-anak ribut, bini ribut, abang ada ribut. Gue paling tua, gue yang ngurusin bapak sampai capek-capek. Lu kan gue sekolahin semua, paham gak nih? Ya, lu kan gue sekolahin semua. Abang yang paling tahu ngurusin bapak. Jadi maunya gimana bang? Ya banyakan lah. Abang banyakan, tuh begitu. Enggak jaman nih. Tuh ya. Subhanallah. Baik. Kecuali kalau orang punya hati lapang dada, subhanallah ya. Kadang-kadang tuh kalau ngeliat cerita begini, iri orang bisa begitu ya, punya hati lapang ya. Ustaz Husain tuh, Ustaz Husain. Contohnya nggak usah jauh-jauh lah, Ustaz Husain lagi nih. Ustaz Husain, abahnya Habib Hamid meninggal, jatahnya dia ditanazulin semua. Nih, jatah saya adik-adiknya ambil, saya nggak mau ambil sedikit pun. Gitu, buat adik-adiknya yang lain. Gitu. Nah ini kalau bisa begini, subhanallah. Ya memang udah punya kelapangan dada, kemantapan hati itu lain cerita. Karena memang hidupnya beliau begitu. Ya, lawang jamaah sekalian, jual rumah, ya, jual rumah nih. Karena beliau bilang, saya beli dulu harganya murah. Ya dulu, ya kan? Cuman nggak nyampe 1 M. Dijual laku 12 M. Jauh nggak? Jauh. Setengah infak fisabilillah. Setengahnya berarti berapa? 6 M. Nah, yang dipakai buat anak-anak semua yang 6 doang. Sanggup kita begitu? Berani? Nah dia beliau merasa, karena anak beli cuma nggak nyampe 1 M. Allah udah kasih untung berapa? 5 M. Ini sampai 12. Ya udah sisanya balikin lagi ke Allah Ta'ala.
Dianterin, kirim ke Palestina, kirim ke Gaza, kirim kemana. Tuh, bagi ini semua. Pegawainya dibikinin rumah, ya pembantunya dibikinin rumah, dibeliin tanah. Ini urusan apa nih urusannya? Urusannya ini sama Allah. Karena sadar itu bekal dia. Paham gak Jemaah? Ya kan? Yang sekarang dibikinin rumah apa buat pakai kebutuhan apa semua, itu buat anak-anaknya. Yang buatnya mana? Udah duluan tuh, yang setengahnya tadi. Jadi nggak bicara lagi 5%, nggak bicara 50%. Bahkan itu bruto lagi kan, kotor ya. Allahu Akbar. Ya ini sekedar cerita bukan untuk muji orang, orangnya nggak ada kan di sini. Kita untuk belajar aja. Inilah indahnya iman kepada Allah. Tuh. Baik. Kemarin mau puasa, dagangan lagi sepi. Karena beliau main properti kan, rumah nggak laku-laku, ya kan? Kan lagi mau masuknya itu kan, COVID kan, corona, sepi, rumah nggak laku-laku, udah berbulan-bulan, ya kan? Dagangan madu juga lagi jarang yang beli, ya. Tapi mikirin mau puasa ini orang pada mau puasa, bagaimana caranya bisa punya makan? Ya, mobil jual, ya, beliin sembako setinggi rak buku, rak kitab, beras numpuk situ, bagi-bagiin. Coba itu. Kalau kita, ya entar kalau lagi punya duit nggak apa-apa begitu. Lagi punya duit nggak apa-apa begitu. Ini nggak punya duit ya maklum aku tahu dah. Kan gitu. Kalau kita ya, ini ada mobil ada 2, pakai satu juga cukup, satu jual dulu. Ntar Allah ganti lagi. Kalau kita, ntar kalau saya dapat rezeki saya begitu dah, ya. Ntar kalau lagi dapat rezeki nomplok saya begitu dah. Niat banget saya, gitu, ya kan? Kalau sekarang, ya Allah tahu dari corona nggak usah baik-baik berbagi dah. Kalau lagi susah juga kan begitu katanya. Allahu Akbar. Ya, baik. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kamu melakukan infak kecuali hanya tujuannya mengharap keridhaan Allah. Ini yang paling penting nih. Jadi infaknya tujuannya cuma satu, hanya mencari ridhonya Allah. Karena kalau mencari ridhonya manusia, ghayatun la tudrak. Wallahi jamaah sekalian. Kalau mencarinya ibtigha'a wajhin nas, mencarinya ya perhatian, pencitraan di hadapan manusia, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ya, keridhaan manusia itu enggak ada ujungnya. Mesti kurang aja. Ada yang kurang aja deh pokoknya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Kita udah begini nih, udah merasa udah pas banget dah. Orang lain nilainya masih kurang aja. Kurang Ji, udah begini Ji. Ya udah ikutin. Udah begini, masih aja ada lagi yang salah. Ada lagi yang kurang. Itu namanya ridhon nas ghayatun la tudrak. Maka dalam berinfak jangan cari keridhaan kecuali ridhonya Allah. Jangan nyari ridhonya ini nih, ridho saudara kita nih. Ya, jangan. Cari ridhonya Allah. Ya, baik. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Ini iman lagi nih, dengerin kata Allah Ta'ala. Tidaklah kamu berinfak dari kebaikan yang kamu dapatkan kecuali yuwaffa ilaikum. Allah akan balas dengan kecukupan ya untuk kalian wa antum la tudlamun. Kalian gak akan dizolimi oleh Allah. Dengerin ini kata Allah nih. Ini saya yang bacain, dengerin. Anda yang mendengar, dengarkan juga. Kata Allah, bukan kata saya. Apa kata Allah? Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya Allah akan berikan balasan berupa pahala, ya, serta kecukupan, dan Allah nggak akan bikin kita rugi. Jadi Allah nih ya, nggak akan bikin kita rugi dengan berinfak. Allah, ini mudah-mudahan mancap di hati kita nih, khusus saya yang baca, biar kita nggak ada berat lagi dalam berinfak. Karena yuwafa pasti dibalas dengan kecukupan oleh Allah. Kalau Allah merintahkan kita untuk balas kebaikan orang, maka pasti Allah adalah yang pertama akan membalas kebaikan kita buat orang. Tuh, ya. Paham jemaah sekalian ya? Baik, sampai sini aja 272 lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Kita akan sambung lagi besok. Saya akan jelaskan dengan detail ya konsep tentang fuqara. Ini juga kaitannya pertanyaan kemarin nih. Boleh enggak ustaz, guru ngaji nerima
zakat, infak, sedekah. Besok kita akan kita jelaskan insyaallah 1 ayat di depan ini hingga 2 ayat akan selesai ya di seputar panduan. Nanti akan saya kasihkan gambarannya tentang bagaimana, saya ulang waktunya, kemudian konsepnya, berapa persennya biar nggak lupa. Yang penting niatkan ngaji dari Al-Qur'an untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an. Ala hadhinniyah kullu niyatin shalihah. Baik, ada pertanyaan? Baik, bismillah. Zakat itu, semua zakat yang kita bayarkan itu harus dinyatakan nggak atau di umum ini? Dinyatakan gimana maksudnya? Karena ini saya bakal zakat nih karena saya nih habis ini laku ini nih atau misalnya gitu. Oh ya boleh, itu lebih bagus. Nah, biar ada namanya serah terima. Ya, ada namanya taqabud. Boleh, lebih bagus. Enggak juga enggak apa-apa, cukup kita niatkan aja. Mau diucapkan ini zakat mal saya, boleh ya. Dan juga orang yang menerima zakat itu dianjurkan untuk mendoakan orang yang membayar zakat. Itu Quran surat At-Taubah itu ya. Wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Jadi kalau habis menerima sesuatu dari pemberian orang, doakan ya. Apa saja baik menerima zakat, sedekah, infak, nerima, doakan orang yang memberi. Ya, wassalli alaihim, bacain doa buat mereka. Kenapa? Inna salataka sakanun lahum. Nah, doanya itu membuat orang tentram, tenang jiwanya, nama berkah jadinya. Ya, begitu. Lagi di Baik. dari Ukhti Siti Latifah alias Tifah. Maaf Ustaz, aku punya orang tua nggak tahan puasa, untuk bayar fidyah ukurannya berapa ya? Baik, orang tua udah nggak mampu puasa. Kemarin sudah dibahas itu Ukhti Latifah di bab puasa ya, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah beritahukan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi kalau orang yang udah nggak mampu untuk berpuasa, nggak kuat untuk berpuasa, diganti dengan membayar fidyah. Apa fidyahnya? Ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin dengan ukuran makan yang biasa kita makan. Bukan makan orang miskin enggak, tapi makanan kita. Kalau kita misalnya makannya dengan beras rojo lele, jangan beliin beras bulog buat orang fakir miskin. Paham enggak? Ya, makan kita sehari habis 30.000 atau 50.000, maka sedekah minimal berapa? Fidyahnya berapa minimal? Satu orang miskin kita kasih 50.000, itu minimal segitu. Tapi bukan ukuran orang miskin ya, ukuran kita. Ya. Kita apa biasanya nih? Habis berapa makan sehari? Itu. Demikian jawabannya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Baik. Jadi insyaallah ta'ala cukup. Yang penting mudah-mudahan kita Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan penjelasan Allah dalam Al-Qur'an. Khususnya saya pribadi yang bacain. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk saya mampu mengamalkan. Karena Allah marah kalau orang cuma bisa nyampein, nggak mau ngamalin. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.